Nah, kalau kita sudah bisa memahami Muhammad dengan Allah itu ada hakikatnya satu, disitulah Bapak Ibu melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu ya dalam satu wujud, namun dalam satu rahasia jua di sana. Karena orangnya itu tiada lain adalah dirinya juga. Allah itu nama daripada dirinya, Muhammad itu nama daripada wujud dirinya. Dia juga lah semata-mata yang dikatakan ahad itu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, pemahaman makna Isra dan Mi'raj ini, kita coba memahaminya secara syariat, dan kita pahami pula secara makna hakikat. Supaya kita ini bisa juga berisra Mi'raj setiap harinya. Karena ini telah dicontohkan oleh baginda Rasul itu kepada umatnya. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita mencoba untuk membukakan tabir daripada rahasia Isra dan Mi'raj ini. Jadi setiap kita mesti mampu melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi proses Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu diawali dengan suatu sebab. Likuli say'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tak mungkin Nabi itu diperjalankan oleh Allah tanpa diawali dengan sebab. Namun orang yang sudah beriman, orang yang sudah putus pandangannya kepada Allah, di mana mereka juga tidak mau bertuhan kepada sebab. Akan tetapi bertuhanlah kepada Allah yang menciptakan sebab. Karena setiap peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah dan termasuk pada diri kita ini Bapak Ibu, itu tidak pernah ada kebetulan. Semuanya itu sudah tertulis dengan sempurna, awal sampai akhir, zahir sampai batin. Jadi kehidupan yang kita lalui ini, kita menjalani ketetapan takdir yang telah Allah tuliskan kepada diri kita masing-masing. Dan catatan takdir itu juga telah dikalungkan pada lehernya Bapak Ibu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa kullal insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Setiap diri manusia, setiap kita itu telah dikalungkan catatan kitab luh itu pada lehernya masing-masing. Itu artinya setiap saat, setiap waktu perjalanan kita sampai habisnya usia umur kita, itu semuanya telah sempurna. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan ketetapan takdir itu. Masing-masing diri kita ini itu 50.000 tahun sebelum adanya alam semesta. 50.000 tahun sebelum adanya alam ini Bapak Ibu. Itu sama artinya 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Sudah sempurna ditulis dan ditetapkan Allah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga sudah tertulis dalam catatan kitab luh. Begitu hati kita ini mesti mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, ini kasab inilah yang mesti kita latih, yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyan ila wa ra'aitullahu qablahu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq?
Tidaklah aku melihat satu peristiwa, tidak melihat satu kejadian apapun pada diriku dan di luar diriku. Akan tetapi hatiku ini ya Rasul, kata Abu Bakar, hatiku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi pada dirinya. Lalu kasabnya Abu Bakar ini Bapak Ibu disempurnakan oleh kasabnya Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasulullah pada diriku dan di luar diriku, melainkan hatiku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi, hatiku dah mampu memandang Allahnya di sana. Lalu kasabnya Abu Bakar dan Umar disempurnakan oleh kasabnya Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan aku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan beserta peristiwa. Hatinya ini dah mampu memandang Allahnya di situ. Maka inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita, la tataharakun zarro ila biznillah. Tidak akan bergerak suatu benda, suatu peristiwa dan kejadian. Semua peristiwa dan kejadian itu semuanya terjadi atas kudratillah wal iradatillah itu. Lalu kasabnya Abu Bakar, Umar, Utsman ini Bapak Ibu disempurnakan oleh kasabnya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu fihi. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasulullah, di mana hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, dan meliputi semua peristiwa. Hatiku ini mampu memandang Allahnya yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu bukan suatu peristiwa dan perkara yang baru. Akan tetapi Isra dan Mi'raj itu suatu perkara yang sudah lama dituliskan Allah, yang sudah berada dalam catatan kitab Luh itu, yang ada pada diri Rasulullah. Namun untuk menzahirkan suatu peristiwa Isra dan Mi'raj, inilah yang disebut namanya suatu peristiwa yang dikatakan sebab. Namun Rasulullah tidak pernah bertuhan kepada sebab, akan tetapi beliau tetap bertuhan kepada yang menciptakan sebab. Yang menciptakan sebab, yang menciptakan peristiwa, yang menjadikan masa itu adalah Allah. Ana ad-dahar. Aku adalah masa, aku adalah peristiwa, aku adalah sebab, kata Allah. Jadi pandangan hati kita, pandang Allahnya di balik setiap peristiwa itu Bapak Ibu. Supaya kita ini benar-benar selalu istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apa sebab yang terjadi pada diri Rasulullah itu? Nah, sebab yang terjadi pada diri Rasulullah itu yaitu meninggal istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Berapa usia beliau meninggal, Bu? Lu enggak tahu dah. Enggak tahu deh. Siapa yang enggak tahu? Lu enggak tahu satu. 65 tahun. Atau Rasulullah itu sedih Bapak Ibu. Ya, ditinggal oleh istri beliau yang senantiasa membantu perjuangan Rasulullah itu. Nah, sekarang ditinggalkan oleh istri. Ya. Namun Rasulullah Bapak Ibu, ya, di dalam kesedihannya itu dia tetap berdakwah. Tetap dia berdakwah, menyampaikan kalimat tauhid ini kepada umat. Selang beberapa waktu istri beliau meninggal, diikuti pula oleh pamannya. Siapa nama pamannya?
Abu Thalib juga meninggal dunia. Berlarut-larut kesedihan Rasulullah Bapak Ibu. Namun beliau tetap istiqomah berdakwah. Ya. Karena profesi Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan kalimatilah ini di muka bumi. Kemana Rasulullah itu berdakwah Bapak Ibu? Kemana? Ke Harau. Rasulullah itu berdakwah ke Taif. Ke Taif Rasulullah, bukan ke Harau. Ya, ke Taif tuh. Dibawalah anak angkat beliau bersama nama anaknya Mawa. Lupa nama anak angkatnya. Lupa. Siapa ibu-ibu yang udah baca buku ada? Mana Rami? Bapak sampai ingat anak angkatnya Rasulullah? Zaid apa namanya? Anak kandung sendiri apa? Anak angkat beliau itu adalah Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Jadi Rasulullah itu berdakwah ke Taif, dibawanya adalah anak angkatnya Zaid bin Harisa. Tapi setelah Rasulullah itu sampai ke Taif, Bapak Ibu, dakwah beliau itu tidak diterima di sana, ditolak. Bukan hanya sebatas ditolak, nggak diterima Bapak Ibu. Rasulullah itu dihina, dicaci, bahkan dilempari oleh mereka. Sampailah tubuh Rasulullah itu ya berdarah. Kemudian Zaid bin Harisa, dia sudah punya komitmen, ya, iskariman aumut syahidan. Iskariman aumut syahidan. Kalau aku hidup aku itu adalah mulia. Kalau aku mati, matiku itu adalah syahid. Maka ketika Rasulullah itu dilempar oleh orang Taif dengan batu, maka Zaid bin Harisa Bapak Ibu menjadikan diri beliau itu sebagai tameng dan tirai bagi Rasulullah. Sehingganya apa? Diri Rasulullah itu tidak kena lemparan batu, akan tetapi yang kena lemparan batu siapa? Zaid bin Harisa. Pada saat yang genting itu Bapak Ibu, turunlah malaikat menyampaikan seruan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah utusan Allah. Doamu mustajab, doamu didengar oleh Allah. Minta kepada Allah ya Rasul, supaya negeri Taif ini betul-betul mendapatkan bala. Rasulullah itu takut Bapak Ibu, ya. Takut tuh maksudnya apa? Bukan takut dengan mereka. Takut jangan-jangan nanti Allah akan menurunkan bala kepada mereka karena mereka menyakiti wali dan kekasihnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul sebagai penyampai kalam Tuhan. Man adani waliyan faqad hazamtuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, menyakiti Nabi dan Rasulku, sudah samalah dia itu menantang aku. Kalaulah kekasih Allah yang disakiti, kekasih Allah yang dizolimi, maka yang marah siapa Bapak Ibu? Yang marah Allahnya. Ya. Ketika itulah Rasulullah menyampaikan kepada malaikat, wahai Jibril, aku ini diutus Allah bukanlah untuk melaknat umat. Ya. Akan tetapi aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, wahai Jibril, untuk menyempurnakan akhlak mereka. Bagaimana mereka itu mampu mengenal Allah. Andai kata mereka tidak beriman, ya Jibril, ayah ibu mereka tidak beriman, aku masih menaruh harapanku, aku tetap gantungkan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti anaknya beriman kepada Allah. Sekiranya anak-anaknya ya Jibril tidak beriman kepada Allah, aku masih punya harapan mudah-mudahan cucunya nanti beriman kepada Allah. Kalau cucunya tidak beriman juga ya Jibril, hatiku ini masih punya harapan kepada Allah, mudah-mudahan cicitnya juga beriman kepada Allah. Kalau cicitnya belum juga beriman ya Jibril, aku tidak pernah berputus asa, aku tetap punya harapan, mudah-mudahan cicitnya sebelum datangnya ajal, mereka telah beriman kepada Allah. Begitulah Rasulullah itu
sandaran tempat berpijak dan berpegangnya itu benar-benar kuat dan kokoh. Memegang tali Tuhan itu, Bapak Ibu. Nah, mana yang tali Tuhan? Nah, tali Tuhan itu, Bapak Ibu, berzahir dan berbatin. Tali Tuhan secara syariat itu maknanya silaturahim. Tali Tuhan secara makna hakikat kulimah la ilaha illallah. Itu yang tali Tuhan itu. Nah, mana yang tali Tuhan la ilaha illallah itu yang ada pada diri Bapak Ibu? Nih yang turun naik ini. Hu Allah. Itu dia. Hu Allah. Masuknya hu, keluarnya Allah. Naiknya hu, turunnya Allah. Itu yang tali Allah itu. Tali rahasia yang ada di dalam diri kita. Penghubung rohani ini dengan Tuhan. Makanya kita mesti berpegang dengan tali Allah yang ada dalam diri ini. Jangan sampai putus tali Allah itu. Siapa yang putus tali Allah di dalam dirinya, di mana turun naiknya napas, keluar masuknya napas, tidak berzikir, kena putus hubungannya dengan Allah. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mait kal hayawan dunal baqara kal khinzir. Siapa yang tidak berpegang pada tali Allah, lupa dia, ingat Allah, tidak tahu yang keluar dan yang masuk itu, yang mana yang keluar, yang mana pula yang masuk. Kalau keluar kemana tembusnya, kalau masuk kemana pula batasannya. Tidak paham mereka, tidak tahu mereka cara menghubungkan rohani kepada Allah, cara menyambungkan tali kepada Tuhan. Maka mereka itu, kata Rasul, sudah sama seperti bangkai. Tapi bangkainya, kata Rasul, adalah bangkai hewan. Namun bangkai hewan itu bukanlah sapi, Bapak Ibu, akan tetapi adalah babi. Makanya kita mesti senantiasa menyambung tali Allah itu selalu dalam diri kita, jangan sampai putus. Makanya Syekh Junaid, Bapak Ibu, khawatir dia jangan-jangan nanti terputus tali Allah di dalam dirinya. Sampai-sampai beliau itu menghukumkan dirinya di tengah-tengah umat itu. Apa maknanya? Apabila hatiku ini lupa, hatiku ini lalai mengingat Allah walaupun sesaat, aku hukumkan diriku ini adalah murtad. Dihukumkannya dirinya kafir. Karena takut dia, Bapak Ibu. Sebab kalau lupa kita kepada Allah, itu terputus tali Allah. Ketika itu, kata Rasul, mereka itu adalah bangkai. Bangkainya bukan bangkai hewan, bukan bangkai sapi, akan tetapi adalah namanya babi itu. Ini yang mesti kita pahami. Makanya Rasulullah tetap selalu menghubungkan batinnya. Disitulah Nabi itu bisa memahami dan mengambil iktibar. Sesungguhnya Rasulullah itu yang menguji beliau itu adalah Allah. Allah yang menguji beliau, Allah yang menguji sahabatnya Zaid bin Harithah. Namun nampak wujudnya pada si A, si B, dan si C. Disitulah Nabi itu mampu berlaku sabar karena beliau mampu memandang Allahnya di balik rupa wajah si A dan si B itu. Namun orang kafir Quraisy, orang Taif, Bapak Ibu, kenapa beliau menempar Rasulullah? Karena beliau tidak mengenal siapa dirinya dan mereka juga mengenal akan Tuhannya. Akan tetapi kalau mereka mampu memahami akan rahasia dirinya, dia mampu mengenal Tuhannya yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka Rasulullah itu bukan dilemparnya, Bapak Ibu. Rasulullah itu dirangkulnya, dipeluknya. Tapi mereka tidak mampu memahami akan rahasia dirinya. Ulaika fi dolalim ba'id wa ulaika fi dolalim mubin, kata Allah. Mereka telah berada pada kesesatan yang jauh dan sesat mereka itu telah benar-benar nyata, kata Tuhan. Tapi karena Nabi adalah sebagai contoh uswatun hasanah bagi umat ini, beliau mampu memandang Allahnya di balik itu. Sebab kalau mereka itu
Tidak nyata kudratnya Allah pada diri mereka. Tidak nyata iradatnya Allah pada diri mereka. Tidak nyata sama basar kalamnya Allah pada diri mereka. Dan kalau tidak nyata hayatnya Allah pada diri mereka, maka mereka tidak akan pernah mampu mengambil batu lalu melemparkannya. Maka inilah rahasianya Allah katakan, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Tidaklah mereka melempar, tidaklah engkau melempar, tidaklah dia melempar, hai Muhammad. Ketika mereka melempar, sebenarnya yang melempar itu pada mereka, pada dirimu, pada dia. Itu sebenarnya adalah aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Aku ini telah wujud dan nyata pada diri mereka. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami siapa sebenarnya dirimu itu, kata Allah.